Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuratur Aini Rodiah dari kampus Tisipol Raja Haji. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori pertukaran sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantungan. Sifat dasar manusia yaitu mencari keuntungan dan menghindari hukuman. Teori pertukaran yang dibangun oleh George C. Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. George Jasper Homans lahir pada tanggal 11 Agustus 1910 di Boston dan meninggal pada tanggal 29 Mei 1989. Ia merupakan seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Ia lulusan Universitas Harvard dan selanjutnya mengabdi dirinya di universitas tersebut. George C. Homans merupakan tokoh yang terkenal dengan teori pertukaran sosial pada tingkat mikro, yakni pada konteks psikolog. Dalam interaksi antar individu lainnya, maka seseorang individu akan mempertimbangkan apa yang menjadi keuntungan apabila ia akan berinteraksi dengan orang lain. Dari sini, kita melihat bahwa interaksi ini akan menyebabkan seseorang mempertimbangkan apa yang menjadi keuntungan dan kerugian yang menjadi konsekuensi dari interaksi tersebut. Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat-tempat orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Tokoh teori pertukaran yaitu yang pertama George C. Homans, Peter M. Blow, Richard Emerson, John Tibbot, dan Harold H. Kelly. Pertukaran sosial mengasumsi bahwa perilaku seseorang dari hasil interaksi sosial dengan orang lain akan membawa untung dan rugi, atau penghargaan dan hukuman yang akan diperoleh. Maksudnya adalah, pertukaran sosial merupakan interaksi antara individu satu dengan individu lain dengan mengharapkan sebuah keuntungan. Seseorang yang melakukan pendekatan dengan orang lain pasti mempunyai motif, dan motif tersebut hanya dirinya lah yang tahu. Salah satu gagasan inti teori ini adalah asumsi bahwa orang cenderung akan mengulangi perilakunya apabila perilaku sebelumnya mendapatkan penghargaan atau reward sebagai hasil dari proses interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, perilaku tersebut mendapatkan persetujuan. Dan sebaliknya, jika tindakan atau perilaku tersebut menghasilkan interaksi yang tidak disetujui, maka seseorang cenderung tidak akan mengulanginya. Teori pertukaran sosial berada dalam barisan teori yang menganggap bahwa individu merupakan makhluk sosial yang tindakan dan perilakunya atas dasar pertimbangan kalkulasi rasional. Contohnya, ketika kita mengajak kencan seseorang, namun ditolak, bahkan ditertawakan. Teori pertukaran sosial memberi kesempatan kita untuk memprediksi bahwa ke depan kita cenderung tidak akan mengajak kencan atau tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Homans menyerang paradigma fakta sosial secara langsung melalui penjelasannya. Pranata merupakan pola tingkah laku sosial yang bersifat relatif tetap, yang memelihara tingkah laku yang disepakati bersama oleh banyak orang. Homans menunjukkan ada 4 metode yang telah dipakai untuk menganalisa pranata-pranata. 2 di antaranya ditolak karena dihubungkan dengan paradigma fakta sosial. Metode yang pertama yaitu metode penjelasan struktural, yang melihat bahwa suatu pranata tertentu muncul disebabkan karena ada hubungan dengan pranata yang lain dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu penjelasan secara fungsional, bahwa pranata itu muncul karena masyarakat tidak bisa bertahan hidup atau tidak dapat bertahan dalam keseimbangan tanpa pranata tersebut. Inti teori pertukaran Homans terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. Proposisi itu bersifat psikologis karena 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu proposisi itu biasanya dinyatakan secara empiris oleh orang yang menyebut dirinya sendiri psikolog. Alasan yang kedua yaitu proposisi itu bersifat psikologis karena menerangkan fenomena individu dalam masyarakat. Homans mengembangkan beberapa proposisi, di antaranya proposisi sukses, proposisi pendorong, dan proposisi nilai. Proposisi sukses merupakan proposisi dalam setiap tindakan. Semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran atau reward, maka makin sering ia akan melakukan tindakan tersebut.
Contohnya ketika kita menolong orang tua dan mendapatkan ganjaran berupa uang jajan lebih, maka kita akan sering melakukannya. Proposisi yang kedua yaitu proposisi pendorong. Bila dalam kejadian masa lalu, dorongan tertentu telah menyebabkan tindakan diberikan ganjaran atau reward, maka makin sama dorongan sekarang dengan dorongan masa lalu, karena makin besar kemungkinan orang akan melakukan tindakan yang sama. Contohnya dalam belajar, ketika ujian saya belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai atau ganjaran berupa nilai yang memuaskan, maka di semester selanjutnya saya akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga yaitu proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka makin senang seseorang melakukan tindakan tersebut. Dalam teori pertukaran sosial mengandung unsur keadilan. Menurut Homans, interaksi dalam masyarakat harus menunjukkan adanya distribusi keadilan. Seseorang harus memperoleh keseimbangan antara ganjaran atau reward yang diharapkan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Apabila ganjaran yang diperoleh tidak sesuai atau lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan, maka hal itu merupakan ketidakadilan atau ketimpangan dalam distribusi keadilan. Nah, sekian video dari saya tentang teori pertukaran sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.